dan semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elis Rina Hayani, mahasiswi PLP dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menggantikan Ibu Suci Haryani dalam mata pelajaran IPA selama kurang lebih 2 bulan. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 9A, 9B, 9C, 9D, dan 9E, dan 9F yang telah login di mata pembelajaran IPA. Di masa pandemi ini, Ibu ingatkan kembali untuk mematuhi 5M. Yang pertama itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Di pertemuan sebelumnya telah dijelaskan materi mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama itu untuk mengetahui pengertian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Yang kedua, untuk menjelaskan macam-macam cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Yang ketiga, untuk menjelaskan proses penyerbukan atau polinasi. Yang keempat, untuk menyebutkan macam-macam perantara penyerbukan. Yang kelima, untuk menjelaskan proses pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan angiospermae. Yang keenam, untuk menjelaskan cara penyebaran biji pada tumbuhan angiospermae. Dan yang terakhir, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perkecambahan pada tumbuhan angiospermae. Kita ke materi selanjutnya, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiospermae. Apa sih itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan. Jika perkembangbiakan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan, perkembangbiakan generatif ini melalui perkawinan. Jika perkembangbiakan vegetatif itu menggunakan organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun untuk alat perkembangbiakannya, maka perkembangbiakan generatif itu menggunakan sel sperma dan sel telur sebagai alat perkembangbiakannya. Sel sperma dan sel telur akan mengalami fertilisasi atau pembuahan menjadi embrio pada biji. Biji tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan biji terbuka atau angiospermae disebut juga tumbuhan berbunga. Hal ini dikarenakan semua anggota pada kelompok ini memiliki bunga sebagai alat reproduksi generatifnya. Selanjutnya, ada beberapa proses penting pada perkembangbiakan generatif. Di antaranya, yang pertama itu penyerbukan atau polinasi. Apa sih itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya atau menempelnya serbuk sari kepada kepala putik. Contohnya itu seperti lebah yang hinggap dan menghisap nektar atau madu pada bunga.
Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan berpindah pada kepala putik. Peristiwa tersebut yang dinamakan penyerbukan. Adapun macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaraannya. Yang pertama itu anemogami. Anemogami adalah proses penyerbukan tanaman yang dibantu oleh angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya itu dibantu oleh angin diantaranya itu bunganya berukuran kecil, jumlahnya banyak dan ringan, tidak berbau dan tidak menghasilkan nektar atau madu. Contohnya itu pada tumbuhan jagung, padi, dan ilalang. Selanjutnya yang kedua itu entomogami. Apa sih itu entomogami? Entomogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang dibantu penyerbukannya oleh serangga diantaranya itu memiliki bunga yang warnanya menarik dan cerah. Bunga yang memiliki ciri ini sangat disukai oleh serangga. Contohnya itu pada bunga matahari. Selanjutnya yang ketiga itu ornitogami. Apa sih itu ornitogami? Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Nah, ciri-ciri tumbuhannya itu diantaranya pada umumnya memiliki ukuran bunga yang sangat besar, yang berwarna cerah, tidak berbau dan menghasilkan cukup banyak nektar atau madu dalam jumlah yang banyak, serta memiliki mahkota bunga yang berbentuk trompet seperti pada bunga cangkir atau bunga dadap. Nah, salah satu burung yang dapat membantu penyerbukan adalah burung kalibri. Selanjutnya yang keempat itu chiropterogami. Chiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, ciri-ciri tumbuhannya itu diantaranya menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari, misalnya pada tanaman kaktus. Dan yang terakhir itu antropogami. Apa sih itu antropogami? Antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-ciri tumbuhannya itu merupakan bunga yang berumah dua, artinya itu dalam satu pohon terdapat bunga betina dan bunga jantan. Antropogami bunga dapat dilakukan jika serbuk sari dapat bertemu dengan kepala putik. Biasanya itu sulit untuk bertemu sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan. Contoh dari antropogami yaitu pada tanaman anggrek, tanaman vanila, dan salak. Nah, selanjutnya macam-macam penyerbukan berdasarkan asal-usul serbuk sarinya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu serbuk sari yang menempel pada putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Dengan kata lain, penyerbukan ini dapat terjadi pada jenis tumbuhan yang memiliki bunga yang sempurna atau bunga yang lengkap. Selanjutnya itu yang kedua penyerbukan tetangga atau geitogami, yaitu serbuk sari yang berasal dari benang sari pada bunga yang lain, namun masih dalam bunga yang sama. Jika tadi autogami itu penyerbukannya berasal dari bunga itu sendiri, sedangkan geitogami itu penyerbukannya terjadi pada bunga yang lain, tapi masih dalam pohon yang sama. Contohnya itu pada tanaman padi, jagung, kelapa, dan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga itu penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari berasal dari benang sari pada bunga di pohon yang berbeda, namun masih satu spesies. Contohnya itu pada tumbuhan Kamboja, melinjo, dan lainnya. Dan yang terakhir itu penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu serbuk sari yang berasal dari bunga yang berbeda spesies.
Jika tadi alogami itu masih satu spesies, sedangkan penyerbukan hibridogami itu pada bunga yang berbeda atau pohon yang berbeda. Kita bisa lihat gambar di samping ini. Ini adalah contoh penyerbukan berdasarkan asal-usul serbuk sarinya. Selanjutnya, cara perkembangbiakan generatif yang kedua, yaitu pembuahan atau fertilisasi. Apa sih itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses penyatuan inti gamet betina. Setelah terjadi polinasi, serbuk sari akan membelah secara mitosis dan membentuk satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Inti vegetatif ini akan membentuk tabung polen pada tangkai putih dan mengantarkan dua inti generatif sampai ke ovarium. Sedangkan inti generatif berfungsi membuahi bagian di ovarium. Pembuahan di angiosperme merupakan pembuahan ganda, yaitu pembuahan 2 kali. Kita dapat lihat gambar di samping ini. Itu adalah proses fertilisasi. Selanjutnya, cara perkembangbiakan generatif yang ketiga, yaitu penyebaran biji. Penyebaran biji adalah menyebarnya biji dari induk tumbuhan dengan jarak yang jauh dan tumbuhan menjadi individu baru. Mengapa demikian? Sebab tumbuhan tersebut ternyata melakukan penyebaran biji setelah terjadinya pembuahan, di mana bakai biji akan berkembang menjadi biji. Pada angiosperme, biji diselimuti oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah ovarium. Penyebaran biji yang terletak jauh dari induknya dapat meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu yang baru. Hal ini dikarenakan biji yang tumbuh di dekat wilayah induknya akan mendapatkan persaingan dengan induk, dapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam penyebaran biji berdasarkan jenis perantaraannya. Yang pertama itu anemokori, itu yang dibantu oleh angin. Selanjutnya hidrokori yang dibantu oleh air. Yang ketiga itu zukori yang dibantu oleh hewan. Pada proses penyerbukan zukori itu dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada entomokori, yaitu yang dibantu oleh serangga. Yang kedua itu chiropterokori yang dibantu oleh kelelawar. Yang selanjutnya ada ornitokori yang dibantu oleh hewan, yaitu burung. Dan yang terakhir itu mamukori yang dibantu oleh hewan mamalia. Contohnya itu pada hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Dan yang terakhir penyebaran biji berdasarkan jenis perantaranya, yaitu antropokori yang dibantu oleh manusia. Dan materi terakhir pada pertemuan kali ini yaitu perkecambahan. Perkecambahan pada perkembangbiakan generatif adalah berakhirnya masa dormansi biji, yakni ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Apa sih itu dormansi? Dormansi adalah peristiwa di mana biji itu mengalami masa istirahat. Lamanya masa dormansi itu berbeda-beda pada tumbuhan, dan masa dormansi biji dapat diakhiri dengan perlakuan yang berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan yaitu ada air, oksigen, suhu, dan cahaya. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup, Ibu akan menyimpulkan materi pada pagi ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiosperme itu dibagi menjadi beberapa jenis cara. Di antaranya yang pertama itu penyerbukan atau polinasi. Yang kedua itu pembuahan atau fertilisasi. Yang ketiga itu penyebaran biji, dan yang terakhir itu perkecambahan. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa pertemuan selanjutnya yaitu materi
perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.